rapat dengar pendapat di gedung DPRD Lebak dengan Dinas Sosial terkait adanya yang pingsan berdesakan sewaktu pengambilan dana bantuan BBM yang disalurkan Dinas Sosial 8 Desember tahun 2022. Dalam rapat dengar pendapat ini, Kepala Dinas Sosial tidak hadir, yang hadir hanya Kepala Bidang Linjamsos, Saudara Agus Setiawan, dan 2 staf lainnya, sementara dari pihak Bank BJB Cabang Rangkas Bitung selaku pihak penyaluran bantuan, ada Saudara Lina Triana, didampingi stafnya. Dalam rapat ini juga, pihak Dinas Sosial dicecar pertanyaan oleh Saudara Acep Dimyati Wakil Ketua Komisi 3 dari Partai PKB dan juga oleh Medi Juanda dari Partai Nasdem, beserta Rudi Najarudin dari Partai Golkar. Rapat ditutup oleh Ketua Komisi 3 Eko Prihadiono setelah semuanya bertanya. Rapat akan diadakan lagi seminggu kemudian dan Kadis Sosial harus hadir. Medi Juanda setelah rapat ditutup, dirinya mengharap agar rapat ke depan Kadis Sosial mau nggak mau harus hadir memberikan klarifikasi terkait dugaan anggaran operasional yang jumlahnya 40 juta rupiah dipakai lancing. Dan akibatnya si keluarga penerima manfaat harus antri berdesakan di 4 titik dari 28 kecamatan, titik pertama di Kecamatan Cipanas, titik kedua di Bayah, titik ketiga di Malingping, dan titik keempat Kecamatan Rangkas. Medi Juanda menambahkan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Sosial untuk operasional itu udah cukup seharusnya. Mungkin tidak terjadi seperti ini, belum lagi penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Makanya nanti kita buat RDP lagi, biar Kadis Sosial yang menjelaskan. Berapa jumlah KPM, Pak? KPM untuk sesuai dengan SK 7325 dan yang tidak terserap 31 orang. Jadi 7294 yang tidak terserap 31. Karena tidak masuk ke SIPD. Masuk ke SPD. Pak, kalau datanya sini dari mana tuh, Pak? Datanya penerima itu dari mana? Data penerima itu tetap usulan dari desa, di kecamatan, ya. Diserahkan ke kita. Tapi kan menurut desa Permintaan tetap dari desa, ada fakta integritasnya, ada pertanggungjawab mutlak segala macam di kantor. ini kan banyak kegaduhan Pak di tengah masyarakat ini yang berhak itu berhak gitu, yang berhak itu Jadi dapat. beda lagi ini bansos ini sama bansos BLT BBM. Kalau bansos BBM ini kan tidak untuk kaya dan miskin, tapi untuk peruntukan untuk tukang ojek, nelayan, sopir. Ada kita prioritasnya itu aja udah lebih. Kita yang dana lain itu ada 14.000, sementara kita kuota cuma 7325. Kemarin Pak berapatnya berapa rupiah itu, Pak? Hah? Dapat berapa tuh? Satu bulannya 150. Jadi kita cairkan selama 4 bulan dari 600.000. Nah, tadi untuk BBM untuk 1 tahun ini kan ini di anggaran perubahan. Jadi 1 kali 1 tahun ini. Oh, nah, cuma Pak, 1 anggaran doang tadi ya? yang dipakai untuk launching itu anggaran apa sih, Pak? Anggaran operasional. Operasional apa itu, Pak? Operasional BLT BBM. Ke BBM. Nah, ini dipakai launching ini persetujuan dari siapa nih, Pak? Kenapa? Biaya itu dipakai untuk biaya launching ini persetujuan dari siapa? Ya, nanti coba ditanyakan ke Pak Kadis ya. Kalau untuk anggarannya berapa tadi launching itu tadi berapa? 125 Juta. ya. 25 juta. Launching di mana tuh launchingnya tuh, Pak? Di Wanasalam kemarin. Di masalah. Ya. Oke. Terima Pak, kasih. nama. Agus Setiawan. Depannya itu memang Dinas Sosial sudah mengatur si penerima itu ya sudah di rumah, jadi mereka datang ke rumah kasih bantuan sehingga juga bisa melihat kan, bisa melihat apakah ini layak menerima atau tidak. Kan banyak juga ini yang layak menerima itu tidak dapat, yang menerima yang tidak layak tidak kan tepat ada juga. sasaran ya. Tidak tepat sasaran. Jadi ke depan semoga pemerintah daerah melalui Dinas Sosial supaya penerima bantuan ini tepat sasaran. Dan kita mendata langsung ke bawah gitu kan, benar, jangan sampai nanti yang didata siapa, yang mendapat siapa. Maksudnya penyalurannya langsung ke rumah-rumah warga. Kalau saya berharap seperti itu. Jadi dilakukan bahwa penerima ini layak sambil kita juga mendata ini orang layak atau tidak. Survei gitu, Pak. Ya, sekalian survei seharusnya sih memang sebelum penerima itu menerima ya sudah dilakukan Survei. survei gitu oleh dinas terkait. Anggaran untuk launching sendiri itu dari mana tuh ya?
Kalau anggaran untuk launching tadi kan sudah disampaikan Dinas Sosial. Memang katanya ada anggaran kemarin itu dipakai untuk launching. Katanya ada Anggaran apa itu? Ya. Anggaran apa itu? Ya anggaran untuk operasional. Oh, Gitu. berarti salah dong Pak ya? Ya kalau itu teknis yang lebih tahu itu Dinas Sosial. Tapi nanti kita juga akan tanyakan dan ini akan kita jadwalkan kembali untuk supaya mereka menjelas sejelas-jelasnya. Kalau memang ada anggarannya yang dipindahkan atau apa gitu kan, nanti kita bersama-sama lah. Dalam hal ini kita tidak mencari kesalahan bahwa ini salah, tapi kalau rakyat sudah dibuat seperti itu, saya sebagai wakil rakyat tidak terima. Misalnya dari Cikulur ke Rangkas Bitung, dari Sajirah gitu, itu kan tidak. Supaya tadi jelas kami supaya tidak mau lagi melihat bantuan ini disalurkan seperti itu. Jadi supaya mungkin nanti ke depan bisa per desa atau per kecamatan. Kalau saya pribadi berharap ini bisa disalurkan ke penerimanya langsung ke rumahnya. Jadi mereka merasa nyaman dan tenang dan tidak sibuk gitu kan kemana kemari. Ya kalau punya ongkos. Biasanya penerima ini dia tidak punya uang. Jadi yang ada itu di benak mereka itu begitu misalnya menerima bantuan ya pastilah akan datang. Tapi kan tugas kita, tugas pemerintah daerah ke depannya itu bagaimana memberi kenyamanan yang baik sebagai penerima dan lebih meningkat lagi penerimanya dan benar-benar layak gitu. Itu Nah, saya dari rasa. nominal yang 125 juta lagi itu Pak, tahu apa sih sebetulnya? Nah kalau yang nominal itu tadi kami nanti akan memanggil kembali dinas terkait hal-hal tersebut. Kami belum tahu jelasnya 125 juta tadi katanya itu anggaran operasional cuma dipakai untuk launching. Ya, launching apa itu, tapi Pak? untuk jelasnya nanti kami akan panggil kembali. Itu. Jadi hanya launching aja, belum tahu launching apa. Ya, Oh. saya rasa cukup ya. Oke. Jenis penyaluran dilakukan oleh Dinas Sosial. BJB hanya membantu untuk menyalurkan. Sebenarnya teknisnya itu ya Dinas Sosial. Bukan di BJB, karena kemarin Dinsos bilang semua itu diserahkannya ke Ya, BJB. makanya ini kita panggil jangan sampai lagi si ini bilang Dinsos bilang bahwa BJB bilang ini, makanya kita kumpulkan untuk melakukan rapat dengar pendapat ini supaya tidak beritanya tidak simpang siur gitu kan. Kalau dari hasil rapat tadi gimana? Hasil rapat tadi jelas kami Komisi 3 pimpinan dan anggota Komisi 3 tidak mau lihat lagi pembagian BLT itu dilakukan numpuk seperti itu. Jadi ke depan harus diatur sedemikian rupa atau misalnya per kecamatan, apabila tidak per kecamatan bisa per desa atau yang saya bilang tadi harus ke Bukan, rumah maksudnya penerima. Tadi itu rapat itu penyalurannya oleh Dinsos atau teknisnya oleh BJB? Kalau tadi Teknisnya oleh Dinsos. mereka mengaku itu, Pak. Dinsos Ya, bilang. kalau pendapat dari dinas sudah melakukan rapat dengan BJB bahwa pembagiannya seperti itu, teknisnya seperti ini diatur oleh Dinsos.